Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Kalam, dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Musafak MAG akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kami kelompok 2 adalah Mutiara Rizky Setianto Putri dengan NIM 203141007 dan Huratul Aini 203141019. Lebih lanjutnya, mari kita simak video kali ini. Pengertian aliran Jabariyah. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung pengertian memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia yang menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Latar belakang munculnya aliran Jabariyah. Latar belakang lahirnya Jabariyah dibedakan ke dalam 2 faktor, yaitu faktor yang berasal dari pemahaman ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang mempunyai paham mengarah kepada Jabariyah, dan faktor lain adalah adanya pengaruh dari luar agama Islam yang ikut andil dalam melahirkan aliran ini. Adapun yang menjadi dasar munculnya paham ini adalah sebagai reaksi dari 3 perkara, yaitu adanya paham Qadariyah, terlalu tekstual pemahaman agama tanpa adanya keberanian mewakilkan, dan adanya aliran salaf yang ditokohi Muqatil bin Sulaiman yang berlebihan dalam menetapkan sifat-sifat Tuhan sehingga membawa kepada tasbih. Ciri-ciri aliran Jabariyah. Yang pertama adalah bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Setiap perbuatannya, baik jahat maupun baik, hanya Allah yang bisa menentukannya. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga, ilmu Allah bersifat kudus atau baru. Yang keempat, iman cukup di dalam hati saja tanpa perlu dilafadzkan. Yang kelima, bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluknya. Yang keenam, bahwa surga dan neraka tidak kekal dan akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal dan abadi hanyalah Allah semata. Yang ketujuh, bahwa Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga. Yang kedelapan, bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Pengertian aliran Qadariyah. Pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, istilah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran-aliran ini banyak orang-orang yang berpendapat bahwa pencipta bagi segala perbuatannya dapat berbuat sesuatu untuk meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Latar belakang munculnya aliran Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Ibnu Nabathah menjelaskan dalam kitabnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin, aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Sunan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'ib. Sementara W. Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahwa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah
dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Ajaran-ajaran Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Galian tentang ajaran Qadariyah, bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusialah sendiri yang melakukan perbuatan baik atas kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri yang menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauannya sendiri. Bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas keinginannya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat. Ciri-ciri aliran Qadariyah. Di antara ciri-ciri paham Qadariyah sebagai berikut. 1. Manusia berkuasa dalam menentukan nasib atas perbuatannya. Nasib atas perbuatannya itu pun dilakukan atas kehendaknya sendiri dan tanpa ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan amal perbuatan tidak memengaruhi iman. Yang ketiga, orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa dalam menjalankan ibadah dan amal-amal kebajikan. Cukup sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian, apabila ada salah kata maupun perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.